welcome to my channel. Oke, hari ini ada yang akan kita bahas. Sebelumnya, apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik saja. Okay. Before watching my video, please subscribe, like, and comment. Okay? Thank you. Stay tuned. Yang akan kita bahaskan adalah pronoun, kata ganti. Ini sangat penting sekali. Because there are so many students do not know about the pronoun here, okay? The change of pronoun. Ini banyak sekali yang tidak mengetahui atau lupa begitu ya, karena jarang dihafal, jarang dilihat itu tentang pronoun, kata ganti. Sekarang kita akan bahas tentang kata ganti tersebut. Ya, mudah-mudahan Anda sekalian setelah menonton ini membaca lagi dan akhirnya menguasai ya. Nah, ini ada subjek, objek, kemudian posesif kepunyaan, posesif adjektif dan posesif posesif pronoun, oke. Dan refleksif pronoun, kata ganti mandiri begitu ya. Nah, untuk subjek ini ada I, you, he, she, it, you, they, we. Ini yang sudah Anda kenal sekalian ya. Nah, ini artinya juga mungkin sudah mengenalnya. Kita akan mengubah dari subjek menjadi objek. Subjek itu biasanya diletakkan di depan kalimat. Oke, jadi di awal kalimat. Sedangkan objek di tengah atau di belakang. Oke. Jadi tidak ada objek diletakkan di depan. Untuk objek I itu adalah menjadi me, ya kan? You tetap you. Kemudian he menjadi him. Nah, ini gampang ini. Jadi harus selalu dibaca ya. Kalau she menjadi her. Ini kalau letaknya di belakang ya atau di tengah. It tetap it. You tetap you. Kemudian they itu menjadi them. Dan we menjadi us. Nah, ini yang sering sekali terlupakan ya oleh sebagian daripada Anda. Itu they itu menjadi them, we menjadi us gitu. Mungkin ada yang membingungkan ini, kenapa Bu itu you-nya ada dua begini ya? Oke. You-nya ada dua. Kita lihat nanti di sini ya. You kenapa ada dua? Oke, kita lihat sekarang. Possessive adjective yaitu ada I ya, kepunyaan I. Itu menggunakan my. Nah, untuk possessive adjective, ini semuanya harus menggunakan kata benda. Misalnya, my chalk. Oke? And then, my pen. Jadi ada kata bendanya. Jadi tidak, it is my, no. It is my pen. Jadi ada kata benda. Jadi ini untuk possessive adjective selalu menggunakan kata benda. Kemudian kalau ini menjadi your, kepunyaan, your book, your pen. Nah, yang ini his book. Itu kan ada kata benda ya. Kemudian ini her, tetap. Kalau it begini, it's tanpa koma di atas ya. It kepunyaan, misalnya its tail is long. Ekornya panjang misalnya, ekor anjing itu panjang. Dog's tail is long. Its tail is long. Nah, jadi kata ganti benda begitu ya. Kalau ini sama your. Nah, kalau they menjadi their. Us menjadi our. Itu kepunyaan ini semuanya harus diikuti kata benda yang ini. Nah, sekarang possessive pronounnya yaitu yang tidak menggunakan kata benda. Jadi begini. My menjadi mine. Itu bagaimana? Nanti kita lihat dalam contoh ya. Misalnya, it is my pen. It is mine. Tidak ada kata benda setelah mine. Misalnya mine pen, no. Ya. Kecuali kalau the pen is mine. Nah, pulpen ini kepunyaan saya, kan begitu. Kalau possessive adjective, my pen, it is my pen, it is mine. Kepunyaan saya. Jadi ini tidak ada kata benda. Ini juga tidak ada kata benda. Your tambah s. Nah, yang ditambah s tidak menggunakan kata benda. Kalau his tetap. Kemudian her tambah s.
hers ya. Kemudian its tetap, your ini tambah s, their juga ditambah s, kemudian our ditambah s. Oke. Nah, sudah ini terisi. Sekarang refleksi pronoun, kata ganti mandirinya. My itu myself, myself, oke. Misalnya, I do my homework by myself. Saya mengerjakan PR saya sendiri, tidak dibantu oleh orang lain atau tidak niron begitu ya. Nah, jadi myself. Kemudian kalau ini yourself. Kalau his tidak himself tapi himself ya. Kemudian kalau her, herself. It's itself. Your, nah ini dia, yourselves, oke. Nah ini them ya, themselves. Dan satu lagi ourselves. Nah, apa perbedaannya dengan yang atas ya? Ini kita lihat dari judul. Yang ini yourself itu menggunakan LF pakai F, tapi yang ini menggunakan yourselves nih ya. Nah ini berarti yang satu tunggal, yang satu jamak. Kalau yang tunggal itu menggunakan F begini ya. Myself, yourself, himself, herself, itself. Itu menggunakan F. Tapi yang jamak itu menggunakan verse gitu ya. Jadi yourselves, themselves, and ourselves ya. Nah, itu mempunyai arti sendiri. Misalnya saya sendiri, kamu sendiri, dia sendiri. Kemudian mereka sendiri, maksudnya mereka sendiri itu misalnya ada 4 orang ya. They do their homework by themselves misalnya. Jadi yang 4 orang itu saja yang bekerja sendiri, maksudnya sendiri kelompok 4 orang itu. Kemudian ourselves juga sama seperti itu. Inilah yang dimaksud dengan pronoun. Please memorize them ya. Silakan dihafalkan di luar kepala. Ini akan sangat membantu Anda ini terutama students ya, ketika ada pilihan ganda di ulangan atau di ujian kan seperti itu. Nah ini sangat membantu ini ya, ini dihafalkan. Untuk lebih jelasnya kita lihat dalam soal ya, kalimat nih, Ibu memberikan kalimat. Oh ya, ini untuk subjek ini itu kan ada penggabungan ya. Contohnya begini, you and I, kamu dan saya. Nah, kalau ada sayanya, meskipun ini ada 100, pokoknya ada saya ya, itu menjadi we. Jadi penggantinya we. He and she, dia, berapapun jumlahnya, pokoknya lebih dari 1, itu penggantinya adalah they. Kemudian ya untuk benda dan binatang, it, bukan it tambah s jadinya, tapi menjadi they, sama seperti manusia itu. He and you, she and you, kalau ada you-nya ya, ada you-nya itu tetap you. Tapi kalau you and I, kalau kamu dan saya, ada saya, itu menjadi we, kan begitu ya. Nah itulah penggabungannya. Kita lihat sekarang dalam contoh. I do the homework every day. Saya mengerjakan pekerjaan rumah itu setiap hari ya. I di sini adalah sebagai subjek. Letaknya subjek adalah di awal kalimat ya, di awal kalimat. Jadi saya di sini I. He does. Nah kalau ini subjek, ini sebagai subjek juga ini. Ini kenapa Bu pakai as, do-nya pakai is? Karena ketiga tunggal. Karena ini Ibu menggunakan dalam simple present ya. He does, dia mengerjakan. Ini bukan kata bantu tapi kata kerja. He does the homework with me. Dia mengerjakan pekerjaan rumah itu dengan saya. Nah ini sebagai objeknya. Subjeknya di depan, objeknya di belakang. Me, tetap saya ya artinya. Jadi me-nya itu di belakang sebagai objek. My friend, my, ini my itu posesif apa ini? Oh ada friend-nya Bu, ini ada kata benda, berarti masuknya ke sini. Possessive adjective ya. Jadi ini possessive adjective, my ya, my friend. My friend, teman saya kadang-kadang mengopi, niron. PR itu
Ya, kadang-kadang PR itu, it is mine. PR itu kepunyaan saya. Ini tidak ada PR-nya di sini, tapi hanya main ya. Kalau yang ini my ada kata benda ya. Jadi it is mine di sini sama dengan my homework ya. Nah itu aja penggunanya seperti itu. I do it by myself. Saya mengerjakan PR itu sendiri. Myself. Jadi sendiri, tidak dibantu, tidak niron ya. Jadi ini dikerjakan sendiri. Paham? Nah, sekarang kita coba dengan yang he ya. Yang he. Oke. Kita dengan kalimat masih homework. He, kalau he kan ketiga tunggal, jadi pakai does. He does the homework every day. Kita menggunakan biar gampang pakai ini ya. Kemudian kalau ini, karena ini kita menggunakan he, kita gantilah dengan you, oke? Kalau ini boleh apa saja subjeknya. You do. Nah, kalau you tidak pakai s tapi you do. You do the homework, ya. You do the homework with. Nah, ini he sebagai subjek. Objeknya apa? Him. Jadi di sini kamu mengerjakan PR itu dengan dia. Him di sini objek berasal dari he. He di depan, him di belakang. Kemudian ini sekarang masih he ya. His friend. Nah, his friend sometimes copies. Ini copies tetap karena temannya itu adalah satu orang. Copies the homework. Mengopi PR. Padahal PR itu adalah kepunyaan dia. Ini kepunyaan dia. Jadi it is his. Nah, tidak menggunakan kata bantu di situ ya. Kalau ini pakai ini, kalau ini sama ya. Tapi Anda sekarang tuh harus mengetahui mana possessive adjective, mana possessive pronoun. Kalau ini ada kata benda berarti ini namanya possessive adjective. Kalau ini tidak ada kata benda berarti namanya possessive pronoun tanpa kata benda ya. Nah, sekarang yang terakhir, he does it by. Kalau he apa itu posisi refleksi pronounnya he? Nah, himself. By himself. It's very easy. Ini namanya refleksi pronoun ya. Nah, jadi ini kita bisa gunakan dalam kalimat seperti ini yang benar ya. Subjek di mana, objek di mana, kemudian possessive adjektifnya bagaimana, possessive pronounnya bagaimana, kemudian refleksi pronoun penggunaannya bagaimana. Nah, kalian bisa silakan berlatih di rumah dengan subjek-subjek yang lain, misalnya dengan you, dengan she, kemudian dengan they, dengan we, dengan penggunaan sesuai dengan letak daripada si subjek tersebut ya. Jadi kalau di belakang jadi apa, di depan harusnya seperti apa, kan ya seperti itu. Ya, I think that's all. What do you think of it? It is easy, isn't it? Thanks for watching. Bye.